Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Christian Cifu tak bisa menyembunyikan kepuasan usai Inter Milan menaklukkan Genoa di Stadio Ferraris. Menurut pelatih Nerazzurri itu, kunci kemenangan terletak pada kemampuan tim memahami jalannya pertandingan sejak awal dan merespons dengan tepat. Inter tampil dominan hampir sepanjang laga, sebelum harus bertahan dengan pragmatis setelah Genoa bangkit akibat kesalahan di lini belakang. Meski demikian, Cifu menilai kemenangan ini sangat berharga, terutama karena diraih di kandang lawan yang sedang berada dalam performa terbaik. Hasil ini membawa Inter melesat ke puncak klasemen Serie A, menyalip AC Milan dan Napoli dalam waktu singkat. Sebuah pencapaian penting, mengingat 5 bulan lalu Nerazzurri bahkan sempat diprediksi hanya finish di papan tengah. Cifu juga menyoroti peran perubahan taktik di babak kedua. Ia memilih menambah bek dengan memasukkan De Vrij demi meredam bola-bola panjang Genoa, serta menggeser posisi Akanji untuk menjaga keseimbangan. Keputusan tersebut terbukti krusial, dengan para pemain pengganti memberi kontribusi nyata hingga laga berakhir. Meski menang, Cifu tetap menekankan masih ada ruang perbaikan. Inter dinilai seharusnya bisa menghindari gol kebobolan dan bahkan berpeluang menambah gol ketiga. Namun yang terpenting menurutnya, tim tetap fokus dan menunjukkan karakter kuat di momen sulit. Kini perhatian Inter beralih ke Piala Super Italia di Riyadh. Cifu menegaskan, Nerazzurri akan menghormati kompetisi tersebut dan bertekad membawa pulang trofi pertama di era barunya. Lautaro Martinez kembali menunjukkan perannya sebagai pemimpin Inter Milan. Kapten Nerazzurri itu menjadi penentu kemenangan tipis 2-1 atas Genoa di Stadio Luigi Ferraris, sekaligus membawa timnya kembali ke puncak klasemen Serie A. Gol Lautaro tercipta pada momen krusial dan menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung ketat hingga peluit akhir. Berkat kontribusinya tersebut, striker Argentina itu dinobatkan sebagai Panini Player of the Match. Inter asuhan Christian Cifu tampil dominan dalam penguasaan permainan, tetapi Genoa memberi perlawanan sengit. Gol Lautaro membantu Nerazzurri mengontrol situasi sebelum harus bertahan mati-matian di menit-menit akhir. Berbicara kepada Sky Sports selesai pertandingan, Lautaro menegaskan arti penting gol tersebut baginya dan tim. Bagi saya, mencetak gol dan membantu tim selalu menjadi hal utama. Saya berusaha memberi kontribusi di setiap pertandingan, dan ketika gol itu datang tentu saya senang, ujar Lautaro. Kemenangan di Marassi terasa semakin berarti mengingat konteksnya. Inter baru saja mengalami kekecewaan di Liga Champions melawan Liverpool, dan respons di Serie A ini menjadi sinyal mentalitas kuat yang diinginkan Cifu. Selain gol, performa Lautaro mencerminkan kepemimpinan di lapangan. Ia terus menekan, aktif menghubungkan lini dan tampil tenang dalam situasi genting menjadi contoh bagi para pemain muda Inter di laga tandang yang sulit. Hasil ini membawa Inter mengoreksi 33 poin dan kembali memimpin klasemen, unggul dari AC Milan 32 poin dan Napoli 31 poin yang sama-sama gagal meraih kemenangan pada pekan ini. Gol tersebut juga memiliki nilai historis. Itu merupakan gol ke-165 Lautaro bersama Inter, sekaligus mempertegas statusnya sebagai sosok sentral Nerazzurri. Data Opta semakin menegaskan kualitas sang kapten. Lautaro menjadi salah satu dari 4 pemain bersama Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Harry Kane yang terlibat langsung dalam lebih dari 10 gol di masing-masing 7 musim terakhir di 5 liga top Eropa. Musim ini ia telah mencatatkan 8 gol dan 3 assist. Fokus Inter kini beralih ke Piala Super Italia. Dengan momentum ini, Lautaro dan kawan-kawan siap menghadapi tantangan besar berikutnya.
Inter Milan kembali menunjukkan salah satu keunggulan penting di era Christian Cifu, lini pertahanan yang produktif mencetak gol. Kemenangan atas Genoa semakin menegaskan tren tersebut, berkat gol cepat Jan Bisek di menit awal laga. Bek asal Jerman itu mencetak gol pada menit ke-6 dengan kaki kiri, sebuah kejutan mengingat ia dikenal lebih dominan dengan kaki kanan dan duel udara. Gol tersebut menjadi gol tercepat dari seorang bek Inter sejak era Joao Cancelo pada 2018, sekaligus gol pertamanya musim ini. Tak hanya mencetak gol, Bisek tampil solid sepanjang laga. Ia beberapa kali menjadi sasaran serangan Genoa, namun mampu memenangkan duel-duel penting dan memimpin pertahanan Inter di fase-fase krusial, terutama setelah tim tuan rumah mulai meningkatkan tekanan. Performa ini juga menjadi bukti keberhasilan intuisi Cifu. Meski tanpa Acerbi sebagai angkar utama, Inter tetap tampil seimbang dengan fleksibilitas Bisek yang mampu bergeser dari sisi kanan ke tengah pertahanan sesuai kebutuhan. Secara statistik, Inter kini termasuk salah satu tim dengan bek paling produktif di Eropa. Hingga saat ini hanya Borussia Dortmund yang memiliki lebih banyak pemain bertahan pencetak gol dibanding Nerazzurri. Total, Inter sudah mencatat 5 gol dari lini belakang, lewat kontribusi Di Marco, Bastioni, Carlos Augusto, Dumfries, dan kini Bisek. Sejak debutnya di Serie A 2023-2024, Bisek juga tercatat sebagai salah satu bek tengah tersubur di Liga, dengan 6 gol sejajar dengan nama-nama seperti Gatti, Mancini, dan Martinez Cuarta. Pertahanan Inter tak lagi sekedar benteng terakhir. Di tangan Cifu, lini belakang justru menjadi senjata tambahan yang kerap menentukan hasil pertandingan. Inter Milan semakin serius mengamati perkembangan Marco Palestra. Klub dijuluki Nerazzurri itu dilaporkan mengirimkan pemantau khusus ke Bergamo untuk melihat langsung aksi bek kanan muda milik Atalanta yang kini bermain sebagai pemain pinjaman di Cagliari. Menurut laporan jurnalis Nicolo Sira untuk Il Giornale yang dikutip FC Internews, perwakilan Inter hadir di New Balance Arena pada laga Atalanta kontra Cagliari. Fokus mereka utama adalah menilai performa Palestra, pemain kelahiran 2005 itu yang kini masuk radar sejumlah klub besar. Talenta muda Italia tersebut memang tengah menjadi incaran banyak pihak. Selain Inter, Juventus dan Napoli juga disebut terus memantau situasi sang pemain. Bahkan minat dari klub-klub Premier League pun turut menambah persaingan dalam perburuan tanda tangannya. Situasi ini membuat Atalanta berada di posisi kuat. Klub asal Bergamo itu dikabarkan siap memasang harga tinggi dengan banderol yang bisa mencapai 40 juta euro. Nilai tersebut mencerminkan potensi besar Palestra serta tingginya permintaan di pasar transfer. Bagi Inter, ketertarikan terhadap Palestra datang di momen strategis. Masa depan Denzel Dumfries masih belum pasti setelah sang bek mengganti agen dan secara terbuka menyatakan ketertarikannya bermain di Inggris. Chelsea disebut sebagai salah satu klub yang mengikuti perkembangannya. Dalam konteks tersebut, Palestra dipandang sebagai opsi jangka panjang untuk sektor bek kanan. Kehadirannya bisa memberi kedalaman skuad sekaligus menyuntikkan energi muda ke dalam tim. Langkah Inter mengirim pemantau menunjukkan perencanaan yang matang. Inter ingin siap bergerak cepat di bursa transfer mendatang, terutama jika harus menghadapi kemungkinan kepergian Dumfries.